Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Andi. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal dari kelasnya Bapak, kelas MJ107. Pada video ini sesuai dengan soal ujian tengah semester yang Bapak berikan pada mata kuliah pengantar teknologi informasi, saya akan membahas analisis sistem komputer pada sebuah organisasi, yaitu organisasi saya sendiri ya Pak, terkait pelayanan bea dan cukai. Saya milih tema ini ya karena dekat dengan dunia kerja saya, dan menurut saya proses bisnisnya bisa dijelaskan dengan jelas dari sisi teknologi informasi. Tapi sebelum itu, saya disclaimer dulu, mungkin ada sebagian yang sesuai dengan fakta di dunia bea cukai dan ada juga fiktif ya, untuk terkait penjelasan dari data-data di bea cukai. Baik, mari saya mulai. Pertama di slide ini sebagai pembuka ya Pak, sesuai dengan judul Sistem Komputer Unit Pelayanan Bea dan Cukai. Unit pelayanan ini merupakan bagian yang cukup penting dalam tugas bea dan cukai, karena hampir semua proses administrasi dan verifikasi dokumen berlangsung di sini. Dan yang menarik adalah proses-proses tersebut sekarang bergantung pada sistem komputer. Jadi kalau dulu semuanya dikerjakan manual satu persatu gitu kan, sekarang prosesnya sudah jauh lebih modern dan efisien karena kan terbantu dengan sistem komputer. Karena itu analisis sistem komputer menjadi sangat relevan untuk memahami bagaimana alur kerja pelayanan bisa berjalan cepat, akurat, terus terintegrasi. Baik, di slide ini ada terlihat 3 komponen ya Pak, dari sistem komputer, yaitu hardware, software, dan brainware. Ini juga ada di poin pertama kalau nggak salah terkait soal UTS, yaitu menjelaskan terkait hardware, software, dan brainware. Saya mulai dulu dari hardware terlebih dahulu. Di unit pelayanan bea dan cukai ada komputer desktop, menjadi perangkat yang paling sering digunakan. Petugas menginput data, terus mengecek status dokumen, dan mengakses aplikasi CISA melalui komputer. Lalu ada juga scanner untuk memindai dokumen fisik menjadi digital. Terus ini juga sangat penting ya, karena hampir semua dokumen sekarang harus masuk ke sistem. Lalu ada barcode reader juga. Ini juga penting yang digunakan untuk membaca barcode pada dokumen atau barang tertentu. Lalu ada printer juga, dipakai untuk mencetak tanda terima atau bukti layanan. Lalu ada CCTV juga, dan perangkat jaringan seperti router juga termasuk hardware untuk keamanan dan konektivitas. Lalu di sisi selanjutnya ada software. Nah, software ini adalah salah satunya yaitu aplikasi yang cukup sering digunakan di bea cukai ini, dan salah satu utama juga adalah aplikasi CISA. Aplikasi ini menampilkan salah satunya ya fungsinya itu untuk menampilkan layanan, grafik analitik, hingga informasi verifikasi. Ada juga aplikasi email yang dipakai untuk komunikasi antar petugas dengan pemohon. Lalu ada software pemindai, digunakan untuk mengunggah dokumen hasil scan. Spreadsheet dipakai untuk keperluan rekap atau monitor manual. Lalu di sisi selanjutnya ada brainware. Ini mencakup semua orang ya Pak. Semua orang yang mengoperasikan sistem, petugas pelayanan, sistem administrator, pengguna jasa atau service user, lalu ada analis. Lalu selanjutnya ada dokumen verification workflow. Nah, ini adalah proses dari dokumen verifikasi tersebut.
Prosesnya dimulai dari si pengguna jasa membuka layanan melalui CISA, terus di sini mereka memasukkan data awal dan mengajukan permohonan. Setelah data masuk, petugas melakukan pengecekan awal. Jika data udah benar, eh, dokumen fisik dipindai menggunakan scanner. Hasil pemindai ini kemudian diunggah ke sistem dan secara otomatis masuk ke database. Setelah melalui proses pengecekan dan validasi, sistem menampilkan status, misalnya ada status verified atau statusnya perlu perbaikan dokumen. Dengan workflow ini, proses menjadi lebih struktur dan cepat karena semua tahapan terhubung secara digital. Oke, slide selanjutnya yaitu slide terkait perangkat input dan output. Nah, gambar ini adalah perangkat input. Nah, perangkat input yang digunakan yaitu ada scanner, keyboard dan mouse, dan barcode reader. Scanner ini digunakan untuk mengubah dokumen fisik menjadi digital. Terus ada keyboard dan mouse yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam aplikasi. Dan ada barcode reader digunakan untuk membaca barcode sehingga prosesnya diidentifikasi menjadi lebih cepat. Lalu ada perangkat output. Nah, perangkat output ini bisa kita lihat ada monitor dan printer. Monitor yang menampilkan dashboard status, ada grafik analitik dan informasi pelayanan lainnya, serta printer yang mencetak bukti layanan. Nah, kedua perangkat output ini membantu petugas dalam melihat hasil proses dan memberikan dokumen fisik pada pengguna jasa. Nah, fungsi-fungsi perangkat ini salah satu tadi sebelumnya ada scanner ya, memudahkan digitalisasi dokumen dan mengurangi resiko kehilangan dokumen fisik. Lalu ada barcode reader, ada juga keyboard dan mouse yang menjadi alat utama untuk melakukan input. Terus tadi ada monitor yang memberikan tampilan visual yang diperlukan petugas untuk menganalisis data. Lalu ada printer juga untuk menghasilkan dokumen fisik yang tetap dibutuhkan dalam beberapa alur layanan. Semua perangkat ini bekerja bersama untuk membantu proses pelayanan berjalan lancar. Slide selanjutnya yaitu terkait jenis penyimpanan dan kenapa cocok gitu. Nah, untuk jenis penyimpanan yaitu ada penyimpanan lokal seperti SSD atau HDD. Ini digunakan untuk proses cepat di komputer petugas. Server pusat menyimpan data secara terpusat agar bisa diakses oleh unit-unit lain. Ada juga cloud internal CISA menyediakan penyimpanan tambahan yang aman dan dapat diakses dari berbagai lokasi. Penyimpanan ini cocok karena data pelayanan bersifat sensitif ya Pak, sehingga membutuhkan keamanan tinggi. Selain itu, akses yang konsisten dan integrasi antar sistem sangat penting untuk pelayanan yang cepat. Hal ini yang membuat jenis penyimpanan tersebut mendukung kebutuhan unit pelayanan. Lalu selanjutnya, inilah data yang dihasilkan, Pak. Dari proses pelayanan sehari-hari, terus ada banyak sekali data yang dihasilkan. Nah, slide ini mungkin menunjukkan beberapa contoh data yang umum, seperti ada nomor dokumen, ada data pengguna jasa, terus ada status verifikasi, terus ada waktu penyelesaian layanan, hingga statistik harian jumlah dokumen. Semua data ini merupakan hasil langsung dari aktivitas sistem. Seperti itu. Lalu di slide selanjutnya, nah ini pengubahan data menjadi informasi. Nah, data-data tadi tidak hanya tersimpan, tetapi juga diolah menjadi informasi. Misalnya, jumlah dokumen yang diproses hari ini, rata-rata waktu penyelesaian layanan, terus atau tren pelayanan dari minggu ke minggu, terus dengan data-data ini dan informasi seperti ini sangat berguna untuk mengevaluasi
kinerja pelayanan secara lebih objektif. Proses ini, eee, sangat penting, seperti itu. Nah, selanjutnya, ini adalah, eee, pengaruh antara data dan keputusan. Dengan informasi yang udah diolah tadi, Pak, pimpinan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat. Seperti pada slide ini, ketika grafik menunjukkan adanya lonjakan permohonan pada jam tertentu, kalau di perusahaan supervisor ya, kalau misalkan di instansi itu, eee, ada kepala seksi atau para atasan misalkan, itu bisa mengambil keputusan untuk menambah jumlah petugas pada jam-jam tersebut. Dengan begitu, antrian bisa dikurangin, terus, pelayanan bisa lebih cepat. Ini adalah contoh langsung keputusan berdasarkan informasi. Nah, ini ada, eee, alur data terkait input, terkait proses, penyimpanan, output, lalu menjadi keputusan. Nah, di slide ini, ditampilkan alur data secara lebih menyeluruh, mulai dari input, proses, penyimpanan, output, keputusan. Nah, proses ini dilakukan menggunakan, perangkat seperti scanner dan, keyboard tadi untuk input data. Kemudian data diproses ke dalam sistem CISA, selanjutnya disimpan di server atau di cloud. Outputnya tampil dalam bentuk dashboard atau status dokumen. Setelah itu, hasil informasi digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, selanjutnya ada, before dan after. Nah, slide ini memperlihatkan perbandingan antara sistem manual dan sistem digital. Nah, dulu, sebelum adanya digitalisasi, sebelum adanya sistem komputer, dokumen-dokumen itu menumpuk di meja, Pak. Ada tumpukan dokumen, terus ada antrian yang panjang, terus ada proses yang lama, terus, bahkan karena itu, terjadilah kesalahan yang sering terjadi. Nah, sekarang dengan adanya sistem komputer, proses lebih cepat. Maaf. Kesalahannya jauh lebih berkurang dan monitoring bisa dilakukan real time melalui dashboard. Ini menunjukkan dengan jelas bagaimana teknologi mampu meningkatkan efisiensi kerja. Oh, baik, demikianlah penjelasan lengkap dari saya, Pak, mengenai analisis sistem komputer di unit pelayanan bea dan cukai. Berdasarkan slide presentasi dan semuanya mengikuti seluruh poin, soal-soal dan instruksi dari UTS. Saya Muhammad Iqbal, terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak.